warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky dengan NIM 200402043. Dan di video kali ini teman-teman, saya akan membahas materi tentang istilah telekomunikasi. Jadi istilah telekomunikasi ini terdapat di mata kuliah sistem telekomunikasi, dan dosen dari sistem telekomunikasi ini adalah Pak Suherman. Jadi di sini sudah ada bahan yang sudah saya buat. Jadi ini terdiri dari 20 istilah telekomunikasi. Sebenarnya ada banyak, jadi saya buat ini untuk mempersingkat waktu saja. Oke, yang pertama adalah sinyal. Jadi sinyal itu adalah suatu besaran yang berubah terhadap waktu, ruang, ataupun variabel bebas. Jadi yang dimaksud variabel bebas ini adalah sinyal kontinu yang dinyatakan dengan XN dan sinyal diskrit yang dinyatakan dengan XT. Sinyal itu terbagi dua, yaitu analog dan digital. Yang kedua adalah analog. Jadi sinyal analog ini diwakili oleh gelombang terus-menerus yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Contohnya ini adalah telepon, headset, ataupun speaker yang ada di komputer kita. Jadi semua yang menciptakan bentuk-bentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga itu adalah sinyal analog. Yang ketiga adalah digital. Jadi sinyal digital ini adalah diskrit, gelombang biner, daripada gelombang terus-menerus. Sinyal digital ini mengkomunikasikan informasi sebagai string dari dua diskrit yang menyatakan satu bit dan bit 0 yang direpresentasikan sebagai on dan off pulsa elektrik. Jadi kalau ada komputer kita itu menggunakan sinyal digital dan membutuhkan sebuah modem untuk mengkonversi sinyal digital ini menjadi sinyal analog, teman-teman. Yang keempat adalah digitalisasi. Digitalisasi ini adalah perubahan dari sinyal analog ke sinyal digital. Yang awalnya analog itu dikonversi menjadi sinyal digital untuk akhirnya. Yang kelima adalah IP ataupun Internet Protocol. Internet Protocol ini adalah suatu metode ataupun protokol tempat data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya melalui internet. Fungsi dari IP ini digunakan sebagai alat identifikasi host ataupun antarmuka pada jaringan. Fungsi ini diilustrasikan seperti nama orang sebagai suatu metode untuk mengenali siapa orang tersebut. Yang kedua, sebagai alamat lokasi jaringan. Fungsi ini diilustrasikan seperti alamat rumah kita yang menunjukkan lokasi kita berada. Ini ada sebuah contoh. Ini ada sebuah komputer. Jadi komputer ini mengirim data dari satu komputer ke komputer lainnya ya. Bisa kita lihat tempat data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya melalui internet. Oke, ini dikirim, kita anggap saja karena ini data, jadi dikirim ya. Yang keenam adalah LAN ataupun Local Area Network. Jadi LAN ini adalah jaringan komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk berbagi informasi. Biasanya LAN ini mencakup lokasi terbatas seperti dalam sebuah gedung yang jaraknya itu hanya 500 meter ataupun setengah mil. Yang ketujuh adalah gateway. Gateway adalah sebuah perangkat yang menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu ataupun beberapa jaringan komputer lainnya yang menggunakan sistem protokol yang berbeda. Fungsi gateway ini adalah sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya yang berbeda protokol. Ini ada contohnya, ini gateway ya. Bisa kita lihat gateway ini ada semacam garis. Jadi garis ini kita anggap itu jaringan ya. Jadi ini dihubungkan ya, jadi dia terhubung dari moderate access ke gateway, dan baru itu ke rest of internet, lalu ke gateway lagi, lalu itu dibagi ke komputer ataupun LAN ya, dari sebuah komputer. Ini bisa lihat ini terbagi lagi ke komputer. Yang ke-8 adalah router. Router ini adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menganalisis dan kemudian mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dalam hal ini, router ini mampu untuk menentukan sumber paket data dan tujuan paket data yang dikirim, walaupun tujuan transmisi berada pada jaringan yang sama ataupun berbeda. Jadi ini berbeda dengan gateway tadi, ini lebih terarah ya. Jadi ini lebih dapat menentukan sumber paket data dan tujuan paket data yang akan dikirim, walaupun tujuan transmisi berbeda. Jadi ini mengirimnya lebih terarah dan dapat ditentukan ya. Oke, kita lanjut. Yang ke-9 adalah bandwidth. Jadi bandwidth ini adalah ukuran banyaknya data yang dapat ditransfer dalam satuan bit per detik atau biasa disebut dengan bit per second. Bandwidth ini terdiri dari kata band yang artinya pita dan bit itu adalah lebar. Jadi artinya itu adalah lebar pita ya.
ataupun yang merujuk pada kapasitas link komunikasi. Bandwidth menjadi faktor mempengaruhi kecepatan koneksi internet selain perangkat yang Anda gunakan. Jadi semakin besar bandwidth, itu semakin cepat ya koneksi internetnya. Jadi misalnya kita ada sebuah website, apabila itu dimasuki secara bersamaan oleh orang-orang dan mengalami lag ataupun error, itu bandwidth-nya masih kecil teman-teman ya. Jadi seperti itu contohnya. Oke, kita lanjut yang ke-10 adalah repeater. Jadi repeater ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu kabelan, kemudian dipancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli ke kabel yang lain. Jadi fungsinya ini sebagai pengulangan ya. Jadi fungsi router ini untuk memperluas daya jangkauan sinyal, membantu wilayah yang minim akan sinyal, sebagai alat yang digunakan untuk meneruskan sekaligus memaksimalkan daya sinyal yang dapat mempercepat proses pengiriman serta penerimaan sebuah data yang terhadap sesama pengguna jaringan komputer ya, lalu untuk mengurangi pengguna kabel jaringan yang ribet. Yang ke-11 ada GPRS. Jadi di HP kita itu adalah GPRS ataupun MMS. Jadi ini kepanjangannya adalah General Packet Radio Service. Adalah teknologi data paket switching yang memungkinkan informasi dikirim dan diterima pada jaringan mobile dan hanya menggunakan jaringan bila terdapat data yang harus dikirim. Jadi ini menggunakan data ataupun paket yang ada di HP kita ya teman-teman. Ini bisa kita lihat, kalau kalian mau baca itu nanti akan saya taruh di deskripsi ya. Yang ke-12 ada roaming. Jadi roaming ini adalah suatu fitur telekomunikasi seluler yang membuat area pelanggan dapat berpindah dari satu area ke area yang lain yang masih dalam daerah cakupannya. Sebagai contoh, misalnya roaming bekerja pada operator ponsel yang ada di luar negeri apabila itu dipinjam ya. Jadi misalnya kita mau menelepon orang luar negeri, pun saudara kita yang ada di luar negeri, itu harus memakai roaming internasional ya. Misalnya Anda menggunakan Telkomsel pergi ke Amerika, sayangnya di sana tidak ada jaringan Telkomsel. Jadi itu operator ponsel yang ada di luar negeri itu meminjam jaringan ya, ataupun meminjamkan kita jaringan ya, sehingga kita bisa menelepon yang ada di luar negeri. Yang ke-13 adalah BSS, Base Station Subsystem. Jadi BSS ini adalah bagian yang jaringan telepon yang bertanggung jawab menangani lalu lintas traffic dan persinyalan antara telepon yang bergerak dengan network switching subsystem ataupun NNS. Jadi BSS ini terdiri dari BTS dan BSC ya. Ini ada BTS kayak antena, ini ada BSC. Yang ke-14 adalah BTS atau Base Transceiver Station. Jadi BTS ini merujuk pada perangkat yang memancarkan ataupun menerima sinyal telepon, radio, dan sistem telekomunikasi lain. BTS ini berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan lainnya. Oke, seperti ini BTS ini faktor mendukungnya itu banyak ya, seperti antena tower, penangkal petir, lampu kombiner, ataupun yang lainnya ya. BTS ini menyediakan jaringan berupa sinyal radio gelombang elektromagnetik. Yang ke-15 adalah BSC. Jadi Base Station Controller ini adalah perangkat yang bertanggung jawab melakukan pengalokasian sinyal radio ke mobile station, melakukan administrasi frekuensi dan mengatur serah terima antar BTS yang berada di bawah kendalinya. Jadi BTC ini sebagai controller ataupun sebagai kontrolnya dari BTS ke BSC ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan. Yang ke-16 adalah gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya, ataupun ayunan sinyal dari titik 0 ke titik maksimum ataupun sebaliknya ya. Jadi seperti ini, puncak ke puncak itu satu gelombang, dan lembah itu bisa kita lihat ada periodenya ya. Oke, yang ke-17 adalah kbps. Jadi kita pernah mendengar ini. Jadi maksudnya itu adalah ukuran kecepatan transmisi sinyal digital yang dinyatakan dalam ribuan bit per detik. Satuan ini lebih kecil dibandingkan dengan Mbps ataupun megabyte per second. Jadi kepanjangannya adalah kilobit per second. Dalam 1 megabit sama dengan 1024 kilobit. Jadi biasanya kita sebut 1000 KB ya. Jadi jika Anda memiliki file 3 megabit itu sama dengan 3072 kilobit. Yang ke-18 adalah C-band. C-band adalah bagian dari spektrum elektromagnet gelombang mikro pada kisaran jelajah antara 4 sampai dengan 8 GHz.
C-band merupakan pita frekuensi pertama yang diperuntukkan bagi komunikasi komersial antara bumi satelit. Pada umumnya, satelit C-band itu menggunakan 3,7 GHz sampai 4,2 GHz. Untuk downlink ataupun dari satelit ke bumi, itu tadi 3,7 dan 5,925 sampai 6,425 untuk dari bumi ke satelit. Yang ke-19 adalah switch. Switch adalah perangkat mekanik yang dapat membuka atau menutup sirkuit, menyambung ataupun memutus sambungan listrik, atau jenis komponen perangkat jaringan komputer sekaligus perangkat hub dalam rangka pembentukan jaringan komputer yang jauh lebih besar. Di samping itu, untuk menjalankan fungsinya, switch memerlukan bandwidth berukuran besar, teman-teman ya. Ini bisa kita lihat dari internet. Lalu disambung ke router ya. Router ini mengarahkan ke switch. Jadi switch ini lalu bisa kita lihat sebagai penghubung hub dalam rangka pembentukan jaringan komputer. Ini dihubungkan dan terbentuklah jaringan komputer. Oke, yang ke-20 adalah SMS. Jadi kita sering mendengar kata SMS. Apa kepanjangannya? Itu adalah swing service atau layanan pesan singkat. Teknologi yang memungkinkan pertukaran pesan teks antara telepon seluler dan antara telepon tidak bergerak nirkabel dapat terwujud. Jadi misalnya ini kita lihat sebagai contohnya, misalnya kita kirim pesan dari WhatsApp, itu namanya SMS juga ya, menggunakan data. Ya, jadi kita sudah sampai di akhirnya, udah 20 istilah. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Jadi untuk materinya saya akan taruh di deskripsi, bisa kalian cek saja teman-teman. Ya, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video, teman-teman.